Bab 912. Pertama kali dihajar. Apakah aku sudah membolehkan kalian pergi? Erikin mencibir. Kamu tidak boleh mengingkar janji, kata Han Dichao dengan kesal. Apakah aku harus menepati janji dengan kalian berdua? Kata Erikin dengan jijik, meskipun aku tidak lagi mempermasalahkan masalah Androni, namun bagaimana dengan Denipu? Kalian bahkan rela mengeluarkan uang meminta bantuan Denipu untuk mencelakakan posisiku. Sepertinya kalian memiliki tidak sedikit batu roh. Demi mencegah kalian mencari Denipu untuk mencelakakanku di kemudian hari, maka aku akan mengambil semua batu roh ini, kata Erikin. Ekspresi Wurto Feng dan Han Dichao berubah seketika. Dalam hati diam-diam memarahi Erikin tidak tahu malu. Dia mengambil energi bintang dan juga mengambil semua batu roh mereka. Untukmu semua. Dengan sakit hati yang luar biasa, keduanya menyerahkan puluhan batu roh kepada Erikin. Erikin mengangguk puas. Meskipun dirinya telah memperoleh beberapa ratus batu roh sebelumnya, namun jumlah 3 kapal terbang dan ratusan pejuang pada saat itu masih sangat kurang di dunia ini. Jika kedua orang ini bisa memiliki puluhan batu roh, maka bisa dipastikan bahwa kedua orang ini memiliki latar belakang keluarga yang kaya. Kalian sudah boleh pergi sekarang. Erikin terbang, dan menendang kedua orang itu terbang, lalu menunggangi elang raksasa dan menuju ke ngarai. Apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Wurto Feng dan Han Dichao tampak sakit hati dan linglung melihat Erikin pergi. Mereka yang terlebih dahulu memburu Erikin, namun pada akhirnya mereka pula yang dijarah setelah tak punya pilihan lain. Kehilangan batu roh bukanlah hal yang fatal, namun jika astral pun hilang, maka mereka akan diusir dari zona inti. Sebagai putra suci dari dunia tersembunyi, mereka bahkan tidak dapat memasuki zona inti. Di bawah pandangan semua orang, ini benar-benar hal memalukan yang bisa membuat mereka hampir gila. Tidak ada gunanya meratapi, mari kita berburu roh binatang. Jika tidak, kita benar-benar tidak punya muka untuk hidup, kata Wurto Feng sambil menggertakkan gigi. Ini semua karena Erikin, oh, sial, kata Han Dichao dengan rasa tertekan. Pada saat yang sama, keduanya sangat menyesal dalam hati, mengapa mereka harus pergi mengganggu Erikin, di mana hari-hari mereka di tempat pelatihan berjalan dengan baik. Mari kita menghindar Erikin jika bertemunya di kemudian hari, seharusnya dia tidak akan mengganggu kita lagi, kata Wurto Feng sambil menghela nafas. Sebenarnya jika dipikirkan baik-baik, tidak ada konflik kepentingan antara kita dan Erikin, kita juga yang mengkhianatinya terlebih dulu saat perjalanan ke Sekte Qingyun. Han Dichao juga mengangguk dan berkata, jika Erikin adalah murid dunia tersembunyi, mungkin tidak akan ada kebencian di antara kita, itu semua karena dia berasal dari luar dunia tersembunyi, dan kita meremehkannya, sehingga pada akhirnya kita terluka parah. Beberapa hal, begitu kita mengakui nasib, maka banyak hal rumit dapat diselesaikan secara instan. Semakin keduanya mengingat kembali kejadian lalu, keduanya semakin merasa bahwa sebenarnya Erikin tidak pernah berinisiatif melakukan apapun terhadap mereka berdua. Sebaliknya, merekalah yang selalu menganggap Erikin sebagai musuh. Kali ini karena kita masih memiliki astral, sehingga dia masih mau mengampuni kita. Jika kembali terjadi konflik di kemudian hari, dia pasti akan membunuh kita. Wurto Feng menggelengkan kepala dan berkata, lupakan saja, mulai sekarang apa yang terjadi pada Erikin, kita tidak perlu ikut campur, kita serahkan saja pada keluarga Dong dan Sekte Wendao. Aku akan berdiskusi dengan ayahku ketika aku kembali. Aku akhirnya dapat melihat bahwa kebangkitan Erikin tidak dapat dihentikan. Kedua keluarga kita tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam tingkat kompetisi ini. Sebelum aku pergi, Erikin memberitahuku bahwa kekuatan Hafchao telah meningkat pesat, dan memintaku untuk berhati-hati. Ketika kupikir baik-baik,
sepertinya memang benar, dia tidak perlu berbohong kepadaku, kata Han Dichao. Mari kita pergi, jika kedua keluarga kita tidak mengganggu Eric Qin, berdasarkan sifatnya, aku rasa dia tidak akan menyulitkan kita. Keduanya terbang menjauh, semuanya seperti tidak ada yang berubah. Namun sejak saat itu, sikap kedua keluarga Feng dan Chao mengalami perubahan yang besar. Ini juga merupakan hal yang tidak disangka-sangka oleh Eric Qin. Di ngarai, Eric Qin menunggangi elang raksasa yang perlahan mendekat. Dia melihat ke bawah dan menemukan bahwa Ye Zun dan lainnya masih bertarung. Lihat, seseorang kembali, seru seseorang di ngarai ketika melihat sosok datang dari kejauhan. Semua orang mendongak dan mendapati seekor elang raksasa membawa sosok mendekat dengan cepat. Ini adalah tunggangan milik Wurto Feng, tampaknya keluarga Feng yang menang pada akhirnya, kata seseorang. Ketika Andrew Ni memperhatikan adegan ini, matanya membelalak. Wurto Feng telah kembali, tampaknya Eric Qin sudah mati. Namun, saat elang raksasa mendekat, ekspresi Andrew Ni berubah menjadi sangat jelek. Dia menyadari bahwa bukan Wurto Feng yang menunggangi elang raksasa, melainkan Eric Qin. Terjadi keributan di ngarai, Eric Qin mengambil elang raksasa Wurto Feng. Bukankah itu berarti bahwa pada akhirnya Eric Qin mengubah kekalahan menjadi kemenangan? Ayo. Pada saat yang hampir bersamaan, kedua pejuang keluarga Feng seolah-olah menerima semacam sinyal. Mereka mundur dan meninggalkan medan perang. Tidak peduli seberapa keras Andrew Ni berseru, mereka semua pergi tanpa menoleh ke belakang. Hanya pejuang keluarga Ni yang tersisa, dan dimenangkan dengan cepat oleh Ye Zun dan si brewok. Semuanya kehilangan kemampuan bertarung dan meratap di tanah. Wurto Feng dan Han Dichao yang tak berguna. Ekspresi Andrew Ni semakin suram dan mengutuk secara diam-diam. Tetapi dia bukannya melarikan diri, sebaliknya berdiri bangga di tengah lapangan dengan menyilangkan kedua tangan ke belakang. Kali ini biarlah kalian yang menang, kita akan bertemu kembali. Ketika Eric Qin tiba, beberapa orang datang mendekat. Andrew Ni mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Tunggu, apakah kami sudah memperbolehkanmu pergi? Teriak Ye Zun. Kenapa? Apakah kamu masih ingin menahanku? Andrew Ni memelototi, dia seolah mendengar hal yang paling konyol. Dia berasal dari keluarga Ni dunia tersembunyi, bahkan para kepala berkekuatan besar harus bersikap sopan ketika bertemu dengan keluarga Ni. Dalam pandangan Andrew Ni, meski kali ini dirinya gagal, pihak lain juga tidak akan berani menyentuhnya. Benar-benar sekelompok penduduk desa yang tidak tahu aturan. Andrew Ni menjentikkan lengan bajunya, mencibir, dan pergi. Namun pada saat ini, Eric Qin meraih dan mengangkat Andrew Ni seperti mengangkat ayam. Apa yang kamu lakukan? Kata Andrew Ni dengan marah, orang luar ini berani menyentuh dirinya. Ketika Andrew Ni berbalik untuk melawan, Eric Qin langsung menembak beberapa napas, menyegel reiki Andrew Ni sepenuhnya, kemudian melemparkannya ke bawah. Eric Qin, beraninya kamu menghajarku, dasar sialan, aku. Eric Qin kembali melakukan satu kali tendangan sebelum Andrew Ni selesai berbicara, hingga tubuh Andrew Ni terbang jauh, kemudian jatuh mengenai tanah dan mulutnya dipenuhi dengan kotoran. Andrew Ni berjuang untuk bangkit, ekspresinya malu dan marah. Andrew Ni adalah seorang jenius yang dikagumi, dan selalu diperlakukan dengan baik kemanapun dirinya pergi. Mana pernah dirinya dipermalukan seperti ini? Apa? Kamu sudah begitu marah ketika pertama kali dihajar? Tampaknya kamu belum pernah merasakan patah lengan yang dipatahkan oleh orang lain. Eric Qin berjalan sambil tersenyum, tetapi kata-katanya yang santai membuat tangan dan kaki Andrew Ni dingin, seperti terjun ke ruang bawah tanah es. Apakah kamu berani mematahkan tangan dan kakiku? Aku adalah, Sebelum Andrew Ni selesai mengancam Eric Qin, lengannya sudah dipatahkan oleh Eric Qin. Butiran keringat yang besar jatuh dari dahinya,
Androni memandang Eric Kin dengan ketakutan, tampaknya Eric Kin tidak sedang menakut-nakutinya. "Jangan pukul aku, biarkan aku hidup." Androni baru menyadari sekarang bahwa Eric Kin benar-benar berani membunuhnya. Jika tahu seperti ini, mengapa harus melakukannya pada waktu itu? Ye Zun berjalan sambil tersenyum, Denny Pu juga menggelengkan kepala dengan sedih. Eric Kin memberikan sebuah isyarat mata pada si brewok, untuk mengangkat Androni yang sudah tak berdaya ini. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.